Oke, kita lanjutkan pemirsa. Tadi Mas Henry Satrio ini komentarnya singkat, padat, menohok. Apakah ini kemudian drama-drama ini akan berlanjut hanya untuk tadi yang disampaikan, hanya untuk konten, hanya untuk kontestasi panggung saja sebenarnya? Iya, kalau Pak Dudung mungkin kemarin akan jadi pelajaran beliau lah bahwa begitu jadi pejabat apalagi Kasat kan, terus kemudian pasti rakyat akan membandingkan antara Kasat yang sekarang dengan Kasat-Kasat sebelumnya. Saya yakin dia orangnya baik gitu, cuma mungkin kemarin agak kepleset sedikit aja. Nah, kalau dramaturgi ini gini, ini beda ya. Kalau Pak Dudung kan memang di acara Mas Dedi, kemudian kalau Pak Ahok juga di acara gitu ya. Kalau Ibu Risma ini kan beberapa hal yang viral itu karena ada satu teknologi lagi, itu ada kamera terus yang ngikutin tuh. Saya nggak tahu apakah memang sengaja kamera itu terus menerus. Yang paling baru kan saya dapat di kelompok grup percakapan itu kan ada yang menahan angin itu. Bu Risma maksudnya baik itu, berdoa gitu, ada angin kencang cuma dia. Terus komentar-komentar netizen gitu, ini apakah avatar gitu ya, pengendali angin gitu. Nah maksud saya it's happen all the time gitu karena selalu ada yang ngerekam gitu. Selalu ada kamera yang mengikuti. Makanya saya katakan apakah memang disengaja drama-drama seperti ini gitu atau kebetulan ada yang shoot aja gitu terus kemudian diviralkan atau memang ada yang pura-pura nge-shoot kemudian pura-pura diviralkan viral supaya gitu. ketahuan ini kerja nyata dari seorang pejabat. Betul, Disorot hal terus yang setiap biasa hari. untuk saat ini. Oh iya bagus, tapi kenapa yang lain nggak ada gitu? Kenapa harus pas? Makanya kan tadi saya tanyakan kenapa itu ada gundukan di situ gitu. Terus kemudian spontan Ibu Risma turun, yang lain ada nggak gitu? Saya pernah tanya juga di acara di TV One juga pada saat Sintang misalnya. Ibu Risma sudah buat dapur umum atau belum? Tapi kan terus dijawab katanya itu kan harus pemerintah daerah dong yang juga tanggung jawab. Tapi besok katanya Pak Jokowi ke sana. Mau saya kalau memang itu harus yang seperti Mas Andro sampaikan supaya publik tahu bahwa dia bekerja gitu. Di blow up. Kenapa harus yang kontroversial terus gitu, yang di-shoot gitu ya. Tiba-tiba meluk kaki penyuluh kan enggak juga gitu ya. Sebetulnya menurut saya gitu. Dan terus tapi banyak hal ya yang menarik menjadi ciri khas mungkin politisi PDI Perjuangan itu kan mengatur lalu lintas ya. Bu Risma tuh ada ngatur lalu lintas, Pak Ganjar juga ada mengatur lalu lintas juga itu. Jadi hal-hal yang menarik menurut saya ada kesengajaan untuk di-shoot kemudian memang viral. Menyenangkan memang jadi viral itu popularitasnya meningkat tapi hati-hati juga dengan elektabilitasnya Anda bisa naik tapi juga bisa turun. Oke, kalau kita lihat nampaknya kehebohan ini mengenai gaya komunikasi para pejabat negeri ini nampaknya baru akhir-akhir ini saja. Kita akan tanya langsung kepada Bapak Yusuf Kala ini, mantan wakil presiden pada masa jabatan 2004, 2009 dan juga 2014, 2019. Pak JK, kalau pada zaman Anda Pak JK, bagaimana sih sebenarnya gaya komunikasi para pejabat di bawah Anda pada masa itu Pak JK? Manusia itu bukan robot, artinya bisa diseragamkan. Manusia punya karakter yang berbeda-beda, ya tentu gaya komunikasinya juga berbeda-beda. Kita lihat contoh saja yang paling tinggi, Presiden. Bung Karno gaya komunikasinya itu berapi-api. Tapi Pak Harto tiba-tiba berubah tenang. Gitu. Pak Habibie apapun acaranya bicara teknologi. Contohnya. Kemudian Pak Gus Dur kita tahulah ya segala macam humor-humor yang mencakup atau kadang-kadang menohok juga. SBY kelihatannya sangat akademis. Ya. Kalau Pak Jokowi kita tahu semua sangat berakyat. Nah, itu semua berbeda-beda. Tidak ada satu pun presiden kita yang mempunyai karakter yang sama. Nah begitu juga para pemimpin. Cuma ada apa yang berbeda dulu dengan sekarang. Sekarang ini dimanapun bisa direkam pembicaraan, perilaku, apalagi tadi selain bilang ada diatur, bisa saja. Tapi dimanapun komunikasi terjadi, hati-hati untuk pemimpin. Ahok di mana dia kepleset? Di Pulau Seribu, bukan di Jakarta, bukan di kota Jakarta, di Pulau Seribu keplesetnya kan. Jadi jauh begitu. Dan semuanya dia bawa. Jadi
yang harus diketahui oleh kita ini para pejabat, para pemimpin, bahwa apa yang kita lakukan itu terekam oleh siapa saja. Dan dulu hanya ada wartawan terbatas, sekarang semua orang bisa jadi wartawan, bisa punya handphone, punya video, langsung kena, semuanya kena. Saya kira itu yang terjadi, yang harus ya, lebih hati-hati lah. Pada zaman dulu juga banyak perbedaan-perbedaan masing-masing. Tapi IT atau mass media tidak seperti sekarang ini yang begitu gempitanya. Jadi itulah yang kita pesankan agar para pemimpin itu dalam berbicara tentu berpikir dulu baru berbicara. Kadang-kadang banyak pemimpin berbicara dulu baru berpikir bahwa dia keliru ternyata. Jadi itu yang perlu kita ketahui, bahwa Anda berpikirlah, ada frame-nya di otak bahwa itu tujuannya apa gitu. Apalagi kalau berbicara agama, itu sangat peka dalam kejadiannya. Begitu salah itu sangat peka sekali kalau bicara agama. Jadi kita para pemimpin juga harus hati-hati seperti itulah. Pak JK, kalau dalam kasus kita sebut saja Jenderal Dudung kemudian Menteri Risma, antara aksi dan narasinya kemudian menuai berbagai respon. Ada yang negatif lebih banyak mungkin daripada yang positif. Pak JK, bagaimana itu Pak untuk menanggulanginya? Karena kan ini juga citra jajaran di bawah Pak Jokowi juga terkena imbasnya. Itulah saya katakan, agar pemimpin itu hati-hati, karena semua terekam. Walaupun tidak ada wartawan, tapi ada orang bawa handphone-nya langsung di video, langsung menjadi, apalagi kok di acara resmi. Jadi bahwa harus memahami dirinya bahwa dia pemimpin. Pemimpin itu kan diikuti, bisa juga dimarahin. Jadi kita memang hati-hati kalau seperti itu. Jadi berpikir dulu baru berbicara. Kedua, sadar betul bahwa apa yang dilakukan itu bisa diketahui orang banyak, bisa tiba-tiba viral, bisa tiba-tiba menjadi negatif. Jadi seperti itu. Jadi pemimpin itu begitulah, diikuti tapi bisa juga dikritik, bisa-bisa. Ya, tapi Pak JK kalau misalnya melihat aksi-aksi, contohnya saja tadi ada Jenderal Dudung, kemudian Ibu Risma, kemudian Pak Ahok dan juga beberapa pejabat lainnya, gaya komunikasi semacam ini yang kemudian ada kamera di mana-mana, viral, dikomentari, apakah sebenarnya mungkin saja cocok diterapkan di zaman now ini Pak, di zaman sekarang ini dengan netizen kita yang begitu aktif di media sosial, menuntut kerja nyata juga dari para pejabat ya? Ya inilah kenyataan yang ada, inilah teknologi yang berkembang luar biasa. Ini suatu keadaan yang memang harus difahami, bahwa bisik-bisik pun bisa menjadi bagian diketahui orang. Jadi tidak ada, dan juga agak sulit mengatakan ini off the record, karena yang ngomong itu orang biasa saja. Yang kan coba semua yang peristiwa-peristiwa itu kan peristiwa-peristiwa yang direkamin oleh citizen. Yeah. Jadi seharusnya bagaimana ini Pak JK? Di satu sisi mereka ingin menunjukkan kerja nyatanya, tapi di sisi lain ketika mereka salah atau slip of tongue dalam menyebutkan atau bernarasi, mereka malah dibully netizen. Ya itu Anda lah yang mengetahui bagaimana caranya itu media itu. Karena ini kan pekerjaan media. Ini di zaman dulu 10-20 tahun lalu tidak seperti ini. Karena media masih terbatas. Beda begitu. Hasilnya. Ya berbeda waktunya, berbeda situasinya. Maka terjadilah seperti itu terjadi di mana-mana. Pemimpin lagi bicara, lagi tidur, langsung direkam, langsung menjadi viral di dunia ini. Contoh begitu. Biden ketiduran sedikit saja, dunia tahu boleh ketiduran. Itu menjadi bahagian daripada pengetahuan pemimpin, harus mengerti bahwa apa perilakunya itu bisa direkam ataupun menjadi viral dalam setiap saat. Oke, mungkin baiknya bagaimana Pak JK untuk kemudian para pejabat saat ini bisa menunjukkan kerja nyatanya, kemudian juga bisa secara transparan menunjukkan torehan-torehan kinerjanya kepada masyarakat, tapi tetap pada porsinya begitu, tidak mengundang kontroversi seperti saat ini. Ya ini karakter kadang-kadang, inilah saya katakan tadi, ini bukan robot, kita bukan robot. Karakter itu berbeda-beda. Anda bisa robot ke karakternya Bu Risma? Siapa yang bisa? Dia itu Ibu Risma contohnya. Anda bisa merubah karakternya Ahok? Tidak bisa. Jadi komisaris pun ngomongnya sama waktu di gubernur. Tidak bisa ternyata. Ya itu yang
kita semuanya yang punya pengetahuan mengatakan mau berpikir dulu baru bicara. Tapi karakter itu susah, melekat kepada dirinya. Jadi mau bikin apa? Mesti akan begitu dia. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Malam hari ini kami juga ingin minta tanggapan dari Bang Faldo nih, Faldo Maldini dan juga Prof. Henry, bagaimana melihat kalau tadi Bang Henry sampai mengatakan tidak genuine kalau apa yang dilakukan oleh Ibu Risma. Bang Henry yang mengatakan emang. Ya, tapi guru besar komunikasi ini juga harus menjawab ini nanti. Harus dijawab, sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa.